Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi Bu. Pagi Bu. Nah, apakah semua sudah join Zoom? Apa ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu absen ya. Tias, Hadir Bu. Anissa, Hadir, Bu. Murni, Hadir Bu. Neni. Hadir, Bu. Oke, semuanya masuk. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Neni sudah memimpin doa teman-temannya. Apa kalian sudah siap untuk belajar, anak? Sudah. Siap Bu. Nah, jika sudah, sekarang kalian jauhkan HP atau sesuatu yang mengganggu pembelajaran. Ya, jauhkan dulu ya. Nah, kita fokus pada pelajaran hari ini ya. Oke. Iya Bu. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa, nak? Ada yang mau mewakili untuk menjelaskan? Saya Bu mau izin menjawab. Iya, Tia, silakan. Oke, kemarin itu kita belajar mengenai konfigurasi elektron dan penentuan golongan serta periode. Konfigurasi elektron bisa menggunakan konfigurasi Bohr yaitu kulit K LMN, di mana kulit K diisi maksimal 2 elektron, kulit L diisi maksimal 8 elektron, kulit M 18 elektron, dan yang N 32 elektron. Kemudian yang kedua menggunakan konfigurasi mekanika kuantum dengan aturan Aufbau yang 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Nah, bagus sekali, pintar ya, Tia. Nah, kemarin kan kita belajar mengenai konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron Bohr atau yang bisa disebut dengan konfigurasi elektron kulit dan konfigurasi elektron mekanika kuantum yang biasa disebut dengan konfigurasi subkulit, di mana untuk Bohr penyebutan kulitnya menggunakan abjadnya K, L, dan N. Nah, untuk mekanika kuantum itu menggunakan orbitalnya S, P, dan F. Nah, untuk penentuan golongan dan periode, ada yang bisa menjelaskan sekaligus memberikan satu saja contoh bagaimana cara menentukan golongan dan periode? Saya Bu, boleh mencoba? Ya, silakan Murni. Terima kasih. Untuk menentukan golongan itu ditinjau dari elektron valensi, dan untuk menentukan periode itu dilihat dari jumlah kulitnya. Contohnya pada unsur kalsium, nomor atomnya 20, maka konfigurasinya menurut Bohr 2882. Maka kalsium berada di golongan 2A dan periode 4. Nah, bagus sekali jawabannya Murni. Nah, untuk menentukan golongan dan periode sudah lengkap ya yang dijelaskan oleh Murni. Bisa menggunakan konfigurasi elektron Bohr seperti yang dijelaskan tadi Murni. Nah, bisa juga menggunakan konfigurasi mekanika kuantum. Hanya saja jika golongan B itu lebih baik menggunakan konfigurasi mekanika kuantum. Nah, untuk menentukan golongan bisa dilihat jumlah elektron terluarnya yang biasa disebut dengan elektron valensi. Sedangkan untuk periode itu dihitung dari pengisian elektronnya setiap kulitnya menggunakan kulit berapa. Nah, itu yang menyatakan periodenya, jumlah kulitnya. Nah, dari sini ada yang ingin tanyakan, nak? Belum, Bu. Sudah paham. Oke, karena sudah paham, Ibu akan share screen. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bu. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Kira-kira gambar ini tentang apa ya? Wayang. Ya, tepat sekali Anissa. Nah, kira-kira ada yang tahu wayang itu termasuk kesenian daerah mana?
Eh, di daerah rumah saya, Bu. Jawa Timur. Jawa, Bu, Jawa. Di Jawa. Betul sekali. Ya, daerah Jawa, lebih tepatnya itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, apakah kalian pernah melihat pertunjukan wayang? Belum Saya pernah. pernah. Pernah, Bu. Saya sudah pernah. Saya pernah, Bu. Saya belum. Iya, Saya juga pernah. Coba ceritakan di tempat kalian tuh biasanya wayang ditunjukkan pada acara apa? Kalau di tempat saya itu pertunjukan wayang biasanya dilakukan pada saat ada pernikahan, terus khitanan atau acara-acara syukuran lainnya. Nah, di Murni itu daerahnya mana? Kalau di rumah saya di Tulungagung, Bu. Oh, berarti di Tulungagung itu masih kental budaya Jawanya, masih mempertahankan senian wayang. Nah, kira-kira Murni pernah menyentuh bentuknya wayang tidak? Iya, Bu, pernah. Nah, wayang itu bisa dijadikan wayang kulit atau jadikan hiasan seperti yang di slide. Nah, ini contohnya dari hiasan dari wayang. Nah, ini terbuat dari logam. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak logam yang dipakai itu logam apa? Saya, Bu, berdasarkan yang pernah saya baca, itu wayang ada yang dari besi, seng, tembakau, atau aluminium. Begitu, Bu. Apakah Oh, benar, Bu? bagus sekali ya ini. Literasi bacanya harus dipertahankan ya. Nah, banyak hiasan budaya yang dibuat dari logam. Sehingga kita harus tahu logam mana yang dapat digunakan sebagai hiasan atau kerajinan agar mudah dibentuk dan tahan lama. Oleh karena itu, hari ini kita mempelajari tentang sifat kepribadian suatu unsur, termasuk unsur logam atau non-logam. Dengan tahu sifat-sifatnya unsur, kita dapat membuat kerajinan tangan sesuai dengan yang kita harapkan, dan nantinya akan dijual dengan nilai yang tinggi. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kali ini itu diharapkan nanti kalian bisa menganalisis sifat kepribadian unsur dengan benar melalui diagram, data, atau pernyataan yang disajikan. Nah, dari pembelajaran nanti Ibu akan menilai berdasarkan 3 nilai. Yang pertama nanti akan diadakan kuis di akhir pembelajaran. Yang kedua itu dari tugas. Nah, soal tugasnya nanti Ibu akan jelaskan lebih detail di akhir. Nah, yang ketiga ini dari saat pembelajaran, diskusi atau presentasi. Nanti akan Ibu menilai dari sikapnya, dari gotong royongnya, religius, benar, kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD di room chat ya, Ibu share. Silakan kalian unduh dulu, dibuka di halaman 2 dan 3. Nah, ini ada 2 LKPD, ada tipe A sama tipe B. Kalian bisa download semuanya. Nah, untuk halaman 2 dan 3-nya sama. Coba perhatikan dulu. Nah, nanti di halaman 2 dan 3 itu akan seperti yang di slide. Nah, coba kalian baca dulu, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, apa sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, berdasarkan artikel tersebut, coba kalian identifikasi masalah berdasarkan artikel tersebut. Kira-kira ada yang mau menjawab tidak? Ada yang mau jawab identifikasi Saya, Bu. masalah? Ya, Saya, Bu. silakan. Menurut saya identifikasi masalahnya adalah wayang dan topeng itu sama-sama terbuat dari logam aluminium, Bu. Jadi wayang dari gabungan seng dan aluminium, tapi kalau topeng dari aluminium saja, Bu. Nah, bagus. Apakah semuanya setuju dengan jawabannya Tias? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Nah, benar. Berdasarkan kedua artikel tersebut, kerajinan wayang dan topeng itu bisa dikatakan sama-sama menggunakan bahan dasar dari aluminium. Nah, kira-kira apa rumusan masalah yang dapat disusun dari artikel tersebut jika dikaitkan dengan materi hari ini yang kita membahas tentang sifat kepribadian unsur? Saya boleh mencoba, Bu.
Silakan ini. Nah, karena di dua artikel itu antara wayang dan topeng itu kan sama-sama menggunakan aluminium. Kemudian disuruh menghubungkan dengan sifat kepedulian unsur. Jadi menurut saya rumusan masalahnya itu bagaimana sifat aluminium dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan wayang dan topeng. Apakah semua setuju dengan jawaban ini rumusan masalahnya? Setuju, Bu. Iya, Bu. Bagus. Nah, jadi rumusan yang bisa kita ambil atau sepakatin itu adalah bagaimana sifat aluminium dapat digunakan sebagai bahan dasar kerajinan wayang dan topeng. Nah, silakan dicatat ya, nanti dimasukkan di LAPD-nya masing-masing. Nah, nanti di LAPD-nya akan ada soal-soal yang harus kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya sesuai dengan hasil tes kemarin. Nah, ada kelompok A dan kelompok B. Nanti yang kelompok A itu ada Tias dan Murni, dan kelompok B itu udah Neni sama Nisa. Nah, silakan dulu diskusi. Nah, untuk itu Ibu akan berikan room. Nanti kalian masuk sesuai dengan room masing-masing ya. Baik, Bu. Nah, nanti ini udah silakan masuk ke roomnya masing-masing. Nanti Ibu akan bergilir masuk ke room kalian. Nah, kelompok B pengerjaannya sudah sampai mana? Ini Bu masih sampai jari-jari, tapi masih kebingungan Bu bagaimana caranya. Nah, kalau di Bagaimana, LAPD kan ada barcode, ya. Apa gimana ini? Saya visual sepertinya Bu. Oh iya, di barcode-nya kan itu udah ada gaya belajarnya. Nah, kalau ini kan visual, jadi bisa di-scan barcode-nya sebelah kanan. Yang mana Bu? Di sebelah kanan ada barcode yang di sumber belajar, di pengumpulan data di atasnya. Di atasnya ya ini. Oh, ini. Nah, di sini ada ini masuknya kan gajahnya berarti bisa scan yang sebelah kanan. Baik Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, gimana Nisa? Tadi saya sudah baca sumber Ibu, tapi masih bingung. Nah, di sini kalau saya mau mencari jari-jarinya dalam satu golongan, bagaimana, Bu? Nah, sebelum mencari jari-jari, nah, tahu dulu definisinya itu jari-jari itu apa? Anissa tahu jari-jari itu definisinya apa? Sudah, ini kami sudah jawab. Jari-jari adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar. Ya, benar. Nah, coba hentikan dulu share screen-nya. Ibu jelaskan. Sudah terlihat Sudah. jelasnya? Nah, di sini. Nah, ini kan membahas tentang jari-jari. Nah, misalnya dalam satu golongan, coba sebutkan golongan satu itu ada unsur apa aja? H, Nah, Li, Na, Na, Ya, lithium, A, Na, terus apa lagi? natrium, Abu. kalium. Kalium ya. kalium. Nah, kita bahas satu golongan dulu ya. Iya Satu Bu. golongan dulu. Nah, di sini natrium kan nomor atomnya 11. Kalau kalium kan 19. Nah, sebelum tahu untuk jari-jarinya, jadi kan harus tahu bentuk molekulnya dulu, bentuk atomnya dulu kayak seperti apa. Nah, untuk mengetahui bentuknya atom itu dilihatnya dari mana? Elektron, Tahu Bu. elektron valen. Kulit. Dari konfigurasi
elektron. Nah, dari konfigurasi elektron. elektron nanti akan diketahui bentuk kulitnya seperti apa, bentuk atomnya seperti apa. Nah, kita coba konfigurasiin dulu yang natrium ya. Kalau natrium dikonfigurasiin, kita pakainya yang bor aja. Nah, kalau konfigurasiin jadinya 2, 8, 1, ya 2, 8, 8, 1. terus 1, benar. Karena kalau Satu. dijumlahkan harus 11. 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Kalau kalium, 2, 8, 2, ya, 1. ya, 8, 8, 1. Nah, 1. ya benar. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau di natrium ada 3 kulit. 1, 2, 3. Kalau di kalium ada 4 kulit. 1, 2, 3, 4. Tadi definisi jari-jari dari Jarak dari inti atom ke orbitan Inti. elektron terluar. ke atom terluar. Luar. Dari inti ke atom terluar. Nah, kalau kalian perhatikan, natrium dan kalium jaraknya dari inti ini sampai ke kulit terluar, dan ini kalium dari inti sampai kulit terluar, kira-kira jaraknya yang paling jauh yang mana? Kalium. Kalium. Nah, kalium. Berarti kalau bisa disimpulkan, jari-jarinya kalium sama natrium besaran mana? Kalium. Nah, sip, benar. Itu bisa. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang satu periode, bisa dicoba ya. Ya, Bu. Oke, ada yang tanyakan? Sudah. Belum. Oke, dilanjutkan ya pengerjaannya. Ibu ganti ke kelompok yang lain. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ini kelompok A sudah sampai tahap mana? Sedang mengerjakan Bu sampai di energi ionisasi. Nah, dari sini ada yang ingin tanyakan? Belum Bu. Belum ada, Bu. Lancar. Bagus, lanjutkan ya sampai selesai ya. Nanti kalau sudah selesai, Baik, Bu. langsung ke room yang awal ya, yang utama. Ya. Siap Bu. Oke, terima kasih. Saya tinggal ya. Iya, Bu. Ya Bu. Balik dari rumah awal. Iya, Nah, sudah semuanya kembali ya ke rumah awalnya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sudah selesai, Bu. Nah. Bagus. Jadi, untuk biar nanti sharing sama teman-temannya, agar semuanya paham, nah, maka perlu dipresentasikan secara bergantian. Nah, mau kelompok mana dulu yang mau dipresentasikan? Saya kelompok B. Oke, silakan kelompok B presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk kelompok lain diperhatikan ya, setiap aktivitas nanti akan ada penilaian. Nah, nanti setelah presentasi silahkan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok B. Ya, Bu. Mungkin bisa dibahas dari yang rumusan masalah hingga jari-jari. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mulai dari rumusan masalahnya yaitu bagaimana sifat aluminium dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan topeng dan wayang. Kemudian kita masuk pada jari-jari atom. Jadi jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Ini ada soalnya. Tadi natrium dan kalium, maka jari-jari atomnya itu yang lebih besar adalah kalium karena ditinjau dari konfigurasi elektron dan banyak kulitnya lebih banyak kalium sehingga jari-jari atomnya lebih besar.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neni. Ya. Baik, selanjutnya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Nah, ini untuk konfigurasi elektronnya. Karena Na ini mempunyai elektron 11 sehingga konfigurasinya 281. Kemudian kalau kalium, karena dia elektronnya adalah 19, sehingga konfigurasinya adalah 2881. Bawah. Nah, ini untuk energi ionisasinya, Na dan kalium itu yang lebih besar adalah kalium. Menurut kelompok kami, Bu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Saya izin kelompok A menanggapi. yang mau tanya. Ya, silakan Izin Murni. menanggapi ya, Bu. Menurut saya, untuk soal yang energi ionisasi sepertinya kurang tepat. Energi ionisasi itu kan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dalam keadaan gas. Jadi kalau semakin jauh jarak inti dengan elektron di kulit terluar, maka seharusnya energi ionisasinya itu akan semakin kecil. Sehingga untuk energi ionisasi Na dengan K itu yang lebih besar adalah yang Na. Nah, bagaimana kelompok B? Ingin menanggapi? Iya, Bu, ternyata kebalik. Yang benar itu yang lebih besar adalah Na. Nah, bagus ya. Nah, tadi jawabannya Murni. Nah, jadi dari definisinya, energi ionisasi itu kan energi yang diperlukan suatu unsur untuk melepas elektron di kulit terluar atau elektron valensi dalam keadaan gas. Nah, kalau diperhatikan Na itu punya 3 kulit, kalium itu punya 4 kulit, sehingga jaraknya itu yang lebih dekat dengan inti yang mana? Kalium atau natrium? Natrium. Yang Na, Bu, yang lebih dekat. Nah, benar. Kalau yang lebih dekat Na, jadi kan tarikan inti dengan kulit terluar itu lebih kuat yang mana? Na. Yang Na. Nah, bagus. Karena lebih kuat tarikannya si Na, jadi untuk melepas satu elektron itu lebih sulit, sehingga membutuhkan energinya lebih besar. Nah, ada yang ingin tanya? Sudah paham? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Baik. Nah, selanjutnya kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ibu, kami dari Baik, Ibu, perwakilan dari kelompok A, saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Iya, satu. Baik, untuk afinitas elektron, bagaimana kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan dan satu periode? Jawabannya adalah dalam satu golongan, afinitas elektron unsur dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian untuk keelektronegatifan itu adalah bagaimana kecenderungan keelektronegatifan dalam satu golongan dan satu periode. Dalam satu golongan, keelektronegatifan unsur dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifannya semakin besar. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada pengerjaan LKPD hari ini, yakni aluminium dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan topeng dan wayang karena memiliki sifat unsur yang ringan, ditandai dengan jari-jari yang kecil daripada unsur logam golongan utama lainnya, dan sulit teroksidasi lebih lanjut karena energi ionisasinya yang lebih besar daripada logam lainnya. Sekian presentasi dari kelompok A. Apa ada yang mau dipertanyakan dari kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin tanyakan, nah? Kelompok yang lain? Apakah sudah paham? Sepertinya tidak, Bu. Oke. Nah, bagus. Kasih aplaus buat kalian semuanya kalian sudah selesai mengerjakan. Ya. Nah, Berarti karena semuanya sudah paham, sudah pintar-pintaran, nah Ibu, jadi
Nah, jadi tadi udah presentasi kedua kelompok ya. Bagus-bagus jawabannya. Nah, semuanya sudah paham kan? Sudah, Bu. Paham, Nah, Bu. jika sudah paham, nah ini memang sifat anak ibu ya. Jadi untuk memantapkan pemahaman, sekarang kita mulai kuis. Jadi letakkan buku dan LPD-nya menjauhi ya. Nah, kita fokus untuk kuis. Nah, ini ibu ada kuis melalui buket. Nanti ada gamenya, jadi nggak akan membosankan. Silahkan kalian buka yang ada di room chat, linknya, dan silahkan mengerjakan. Nah, Ya, sudah siap? Bu. Baik, Dimulai? Bu. Siap. Oke, kita Siap, mulai Bu. ya. 1, Iya, 2, Bu. 3. Oke, kuisnya apakah sudah selesai, Nak, semuanya? Sudah. Sudah. Nah, Sudah. Sudah, Bu. bentar, Ibu cek skornya. Nah, dari sini, dari skornya yang paling tinggi, ini Neni yang paling tinggi skornya. Nah, selamat untuk Neni ya. Nah, bagaimana suasananya tadi? Selamat ini. Makasih, Bu. Bisa menunjukkan? Wih, Neni pertahankan ya, Nak. Pinter banget belajarnya. Ya, Bu. Besok kalau kuis saya menang lagi. Oke, nah bagus tuh Neni. Nah, kira-kira soalnya tadi ada yang kesulitan? Aman, Bu. Mudah sekali. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti hari ini sudah selesai materinya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir tadi? Kita Saya, belajar tentang apa? Saya Oke, silakan Anissa. tadi belajar tentang wayang yang mana bahan bakunya atau pembuatannya itu menggunakan aluminium. Nah, aluminium ini jadi bahan dasar pembuatan topeng dan wayang karena beberapa sifat dari unsurnya itu memiliki sifat yang ringan dan sulit teroksidasi. Nah, bagus jawaban Anissa. Nah, jadi benar kesimpulan dari Anissa, aluminium itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan topeng atau kerajinan wayang. Yang karena sifatnya dari unsur aluminium tersebut itu ringan, ditandai dengan jari-jarinya lebih kecil. Kalau kita tinjau dari golongan dari atas bawah, jari-jarinya makin besar, jadi beratnya juga makin berat. Nah, dan juga aluminium memiliki sifat sulit teroksidasi. Ini dilihat dari energi ionisasinya yang lebih besar. Nah, dari sini pembelajaran sudah selesai. Nah, mungkin ada yang mau melakukan refleksi pembelajaran? Hei, Bu. Oke, silakan ini. Aktif Refleksi sekali untuk ya hari sekarang. ini. Iya, semangat. Refleksi untuk hari ini pembelajarannya sangat seru, Bu. Karena yang awalnya saya tidak paham sama sekali, malah saya mendapatkan kuis yang paling tinggi. Keren kan, Bu? Keren. Dan juga untuk Neni. Dan juga kuisnya tidak menakutkan, Bu, karena dengan adanya Blue Cat ada game yang membuat jadi menyenangkan. Nah, terima kasih Neni untuk refleksinya. Ada yang mau refleksi lagi? Mungkin dari kelompok yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Pembelajaran kali ini itu dikaitkan dengan salah satu budaya yang ada di Jawa, tempat kita tinggal. Jadi kita selain belajar tentang kimia, kita juga lebih bisa mengenal lagi tentang budaya yang kita miliki. Ternyata kimia erat hubungannya sama budaya yang ada di daerah kita. Contohnya yang seperti Ibu tayangkan itu wayang kulit tadi. Oke, bagus. Terima kasih Neni, terima kasih ya Tias, dan terima kasih semua anak-anak ibu sudah belajar dengan baik, sudah pintar, dipertahankan ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, biar untuk memantapkan pemahaman, nah kalian membuat soal dan penjelasan. Ini mengenai sifat kependidikan, bisa salah satu, bisa keempatnya, kalian bisa milih. Nah, nanti dibentuknya sesuai dengan gaya belajar kalian, mau poster, video, infografis, atau terserah, bebas. Nah, nanti ada penilaiannya berdasarkan konten.
bagaimana kemenarikannya, isinya, dan lain-lain. Nah, pengumpulan tugas ini diunggah di media sosial. Nah, kan jago-jago ya sudah membuatnya. Nah, ini akan dikumpulkan waktunya 1 minggu. Kira-kira ada yang tanyakan di sini? Tidak ada, Bu. Bu, kalau Nah, 1 minggu ya. lebih nggak boleh, Bu. Nah, kalau 1 minggu lebih berarti mengenai sikap kedisiplinan Nggak apa-apa, Bu, berarti ya. kurang. Nah, jadi sudah dicukupkan ya hari ini. Ada yang ingin tanya lagi? Enggak, Bu, aman. Baik. Aman. Oke. Karena tadi diawali dengan doa, berarti hari ini juga ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran yang kita dapatkan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima Sudah, kasih Ibu. Nani. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat, barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Bu Sama-sama. Dewi. Silakan keluar.